Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian pagi ini adalah surat ke-7, masih surat ke-7, suratul A'raf, ayat 104 dan 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illal haqqa. Qad ji'tukum bibayyinatin mir rabbikum. Fa'arsil ma'iya bani Israil. Ya, sebagai berikut terjemahnya. Wa qala Musa, dan berkata Musa, Nabi Musa, ya Fir'aun. Kalau menurut Nahu, ya dan Fir'aun itu terpisah. Ya artinya wahai. Fir'aun nama orang, wahai Fir'aun. Tapi dalam mushaf disambung. Tidak ada satupun yang berani merubah. Ya, karena tulisan di mushaf itu adalah mukjizat. Kalau dari sisi grammar harus dipisah. Ini apa isi ucapan Fir'aun? Ini sesungguhnya aku, rasulun, utusan, duta, min dari Rabbil alamin, min Rabbil alamin. Nun mati bertemu dengan ro, namanya itu idgham bila gunnah. Idgham tidak dengung, mir, jadi harus mir, bukan mir, nggak boleh. Ya, ada dua, ro dan lam. Idgham itu nun mati bertemu dengan nun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang idgham itu ada 6, disingkat dalam kata yarmalun. Yarmalun itu ya, ro, mim, lam, nun, waw. Yang bila guna tidak dengung 2, ro dan lam. Sisanya yang 4 itu dengung. Nah ini diantara yang tidak dengung. Jadi asalnya kan min Rabbil alamin, min dari Rabbi Tuhan, Rob. Tapi dibacanya mir, tipis, mir Rabbil alamin, alamin, ya. Dari Tuhan alam-alam, alam-alam. Tapi di terjemahan bahasa Indonesia yang semesta alam. Alam apa yang dituhani oleh Allah? Konon ada 6. Ada 6, lebih dari 1. Pertama adalah alam anfus. Surat 7 ayat 172 apa gitu. Suratul A'raf 172. Ini kita belum nyampe, baru 104. Jadi diinformasikan oleh Allah, sebelum turun ke muka bumi, kita disumpah. Aku ingin menciptakan kalian menjadi makhluk terbaik. Kan Allah punya kuasa menciptakan kita makhluk
yang mati, ya, seperti batu dan lain sebagainya, atau makhluk hidup berupa tanaman atau hewan, bisa saja. Ya, kita ditakdirkan menjadi ayam, menjadi kambing, menjadi sapi, bisa saja. Tapi Allah berkenan menciptakan kita menjadi makhluk terbaik. Mau nggak? Mau, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalian harus mempersaksikan aku ini ada Tuhan. Nah, itu di sana itu ada ayat wa id akhadha min bani Adam, surat 7 ayat 172, ketika kami mengambil dari anak Adam. Wa id akhadna min bani Adam dzurriyyatahum, dzurriyyatnya, keturunan-keturunannya, min zuhurihim, dari tulang sulbinya. Jadi anak kita itu berasal dari tulang sulbi sini. Makanya kalau orang ini kan sumsum ya, sumsum tulang belakang. Itu kalau terganggu, urusannya berabe. Seperti orang jatuh dari pohon kelapa itu, biasanya kan terganggu. Ya, kalau sudah terganggu susah. Kita kembali. Menurut ayat itu kita pernah disumpah oleh Allah sebelum diterjunkan ke dunia ini. Apa itu sana? Wa asyhadahum, dan Allah mempersaksikan mereka ala anfusihim, terhadap diri, anfus, katanya jiwa kita ini sudah disumpah oleh Allah. Alastu bi rabbikum, aku Tuhanmu bukan? Ya, qalu bala, mereka menjawab benar. Syahidna, kami bersaksi. Itu menggunakan fi'il madhi, past tense. Kami bersaksi secara kumulatif. Nanti di dunia menggunakan kata fi'il mudhari sendiri-sendiri bersaksinya. Asyhadu kan? Bukan nasyhadu. Ya, syahadat masing-masing. Nanti setelah di dunia kita harus testimoni lagi dengan syahadat. Asyhadu. Nah itu Rabbul Alamin. Pertama, Tuhan di alam anfus. Setelah itu, Tuhan kedua, Allah adalah menjadi Tuhan di alam sulbi. Kita dititipkan di tulang sulbi ayah kita. Tuh, alam yang kedua. Berapa lamanya? Ya wallahu a'lam. Masing-masing berbeda-beda. Setelah itu masuk ke alam rahim. Ya, Tuhannya sama, Allah juga. Jadi ini Tuhan dari alam-alam. Kenapa alamin itu alam-alam lebih dari satu? Yang keempat, dunia. Jadi pertama anfus, sulbi, rahim, dunia. Alam yang keempat, alam dunia yang kita sekarang sedang rasakan. Yang kelima, alam kubur. Disebut dengan barzakh. Alam barzakh. Ya, yang kelima, yang terakhir alam akhirat. Makanya manhaj salafus salih berkeberatan kalau ada orang yang mengatakan telah meninggal fulan dan telah beristirahat di tempat istirahat terakhir. Kan? Menurut ulama bukan istirahat terakhir itu mah, karena masih ada alam lagi. Ya sudah diganti ya kalau marah sekali-kali sambutan kematian, dan beliau sudah tenang di peristirahatan pertama itu. Coba geger nggak itu? Kan terakhir mah geger. Oh bukan terakhir, nanti masih kubur, masih akhirat. Ya kita kembali ke sini. Aku ini adalah Rasul dari Tuhan alam-alam. Di Indonesia kan dengan alam semesta atau semesta alam. Hakikun, wajib ala
alla aqula ala Allah ilal haq. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Ya. Wajib atas aku tidak mengatakan atas Allah kecuali yang hak. Kan muter-muter tuh. Nah, maka diselaraskan, wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Qad ji'tukum bi bayyinatin mir rabbikum. Sungguh, qad itu artinya sungguh, ji'tukum, aku datang kepada kalian bi bayyinatin, dengan membawa bukti. Bukti ini katanya mukjizat. Min rabbikum, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Fa arsil, maka lepaskanlah, bebaskanlah, ma'iyah, bersama aku, Bani Israel, anak-anak Israel. Maknanya ya, tapi Bani Israel itu sudah dijadikan satu nama, Bani Israel. Anak-anak Israel. Israel itu adalah julukan lain dari Nabi Syuaib. Yakub ya? Yakub. Nabi Yakub, yaitu cucu Nabi Ibrahim. Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Itu terjemah. Kemudian tafsir. Qala Sa'di, berkata Syekh Sa'di, guru dari Syekh Utsaimin, wa qala Musa hina ja'ila Fir'aun yad'uhu ilal iman. Fir'aun berkata, Musa berkata saat datang kepada Fir'aun, mengajak untuk beriman. Ya Fir'aun, wahai Fir'aun, inni rasulun mir rabbil alamin, aku ini rasul dari Tuhan semesta alam. Ai inni rasulun min mursalin azim. Aku ini adalah rasul min mursil, dari orang yang mengutus. Kalau mursal dan rasul sama ya. Mursal itu artinya yang diutus. Yang ngutus namanya mursil. Jadi kalau mursal artinya sama dengan rasul, yang diutus. Tapi yang ngutus siapa? Allah. Kalau mursil itu Allah, kalau mursal rasulnya. Wa huwa rabbul alamin asyamilil alam, yang meliput baik alam uluwi, alam atas, dan alam suful, alam bawah. Ya, di atas kita ini ada alam lagi, bertahap, ya, bertingkat-tingkat. Terus di bawah kita mulai dari tanah, terus apa tuh? Batu apa susunannya ada semua. Ya, sampai ke bawah. Murabbi jami' khalqi, yang mengurusi semua makhluknya bi anwat tadabir, dengan bermacam-macam pentadbiran. Kalau di Malaysia kan dengan pentadbiran. Pengurusannya beda-beda. Alam ini banyak kepentingannya, ya. Tapi semuanya diurus oleh Allah dengan cara yang berbeda-beda. Allati min jumlatiha anna la yatrukumu suda, yang singkatnya secara globalnya, makhluk itu tidak dibiarkan setelah dicipta lalu tumbuh sendiri, lalu berkembang sendiri. Tidak, semua itu diurus oleh Allah. Semua makhluk, ya, kalau kita perhatikan keanekaragaman hayati, maka kita akan takjub sekali terhadap ciptaan Allah. Sayang kita bukan peneliti ya. Makanya disebut dengan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Ulama ini peneliti. Ya, bahwa adanya sistem yang begitu teratur yang berlaku di dunia ini pasti bukan sembarangan. Bukan sebuah kebetulan. Bal yursilu ilaihim rusul mubasysyirin wa mundzirin. Tetapi Allah mengutus Rasul kepada manusia untuk mubasyir, memberi kabar gembira, wa mundzirin, dan memberi peringatan. Wa huwa alladzi la yaqdiru ahad ayatajara alaihi. Tidak ada seorang pun yang berani melawan Allah. Wa yadda'i annahu arsalahu, dan mengklaim dialah yang telah mengutus nabi-nabi. Walam yursilhu, padahal tidak diutus. Tidak ada yang berani. Fa idza kana hadza sya'nu wa ana qad ikhtarani wastafani li risalati fa haqiqun ala ukadzib alai.
Kalau ini urusannya, maka sesungguhnya Allah telah memilih aku. Begitu kata Nabi Musa. Dan dia memilih aku untuk memangku risalahnya, menyampaikan risalahnya. Maka wajib saya tidak boleh bohong. Wala aqulu alai ilal haq, dan aku tidak boleh mengatakan mengatasnamakan Allah kecuali yang benar. Fa inni law qultu ghaira dzalik, maka sesungguhnya kalau aku mengatakan tidak seperti itu, tidak jujur singkatnya, ya, la ajalani bil uqubat, niscaya aku akan mendapat hukuman dari Allah segera. Wa akhadhani akhda azizin muqtadir, dan Allah akan menghukum aku dengan keras. Fa hadza mujibun li ayyan qadalahu wa yattabi'u, maka dengan demikian, karena aku sudah benar, diutus oleh yang maha benar, wajarlah kalau kalian mengikutiku, mengikuti kebenaran. Khususan waqad ja'ahum bayyinatum bi bayyinatin minallah wa wadihatin. Apalagi Rasul ini datang kepada kaum dengan membawa bukti. Ya, seperti duta. Kalau presiden mengangkat duta, nanti dia datang ke negara yang ditugasi, kan dia menyerahkan surat kepercayaan. Ya, begitu juga Rasul. Rasul diutus, itu pasti akan membawa mukjizat. Mukjizat itu adalah, kalau kita perhatikan, rata-rata ya suatu perbuatan yang menjungkir balikan hukum alam. Kalau yuk kita naik sampan, contohnya, ya, di danau. Ya nggak heran lah, itu bukan mukjizat. Yuk kita pada naik sepeda air, sepeda air ini mukjizat. Ya pasti orang ketawa, itu biasa itu. Nah mukjizat ini, ketika tongkat dilepaskan berubah menjadi ular, ular beneran, ya bukan palsu, bukan sulap. Begitupun ketika tongkat dipukul ke batu, maka batu itu memancarkan sumber. Ya bisa dinikmati. Ketika di tongkat itu dipukul ke laut, berubah menjadi darat, menjadi keras. Dan berubah lagi seperti semula ketika Fir'aun dan prajuritnya masuk ke situ. Sehingga mereka tenggelam. Nah kira-kira itu, ini kan darat nih, kalau kita lihat pantai ya, kan nyambung tuh ya. Jadi darat dengan air kan nyambung kan, cuma beda ya pasir-pasir di Kira-kira ini ada orang yang mengatakan ini, apa ini airnya dikeringin, berubah jadi daratnya nih. Ini laut kan, ini darat nih. Kita kalau ke pantai itu kan langsung kan, paling kacok sedikit doang. Ini apa dikeringin tuh airnya ini. Kalau saya berbeda pendapat, justru airnya tuh diinjek keras. Bagaimana saudara nggak takut? Saudara pernah nggak nginjek itu tempat yang tinggi lalu difasilitasi dengan kaca? Pernah nggak lihat? Nginjek kaca, tapi bawahnya jurang. Apalagi kacanya itu otomatis begitu diinjek kayak retak gitu. Waduh, takut. Ya, kurang lebih begitu. Jadi ada kaca yang dibuat bahkan akuarium ya, bisa diinjek di apa tuh? Seaward ya. Nah, kan kita nginjek itu di bawahnya air. Nah, kalau menurut saya begitu, sebab kalau laut dikeringin anjlok, aduh, masih begitu. Anjlok, ya pada turun yuk, aduh, nggak maulah pasti begitu, nggak mau. Tapi persoalan, ayo. Nah, ternyata begitu diinjak, airnya itu sama dengan darat. Itu mukjizat itu. Maka Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti, kan tuh, kan ngelihat di depannya. Begitu mereka masuk, berubah lagi jadi air. Itulah tenggelam. Kalau airnya asat, pasti mereka memilih, jangan.
Begitu. Pasti mereka akan mencari sampan untuk ngejar Nabi Musa dan teman-teman. Ya, itulah mukjizatnya. Ala sihhati ma jabihi minal haq fawajaba alaihim ay ya'malu bi maqsudati risalati. Maka wajib bagi umat untuk mengikuti maksud dari risalah. Walaha maksudani azimani. Apa maksudnya, tujuannya risalah Nabi Musa itu apa? Pertama, imanun bihi, beriman kepadanya. Wattiba'uhum lahu, dan ittiba. Iman dan ittiba. Memang kita hanya dua. Ya, kepada Rasul, kepada risalah ini hanya dua. Kan diwakili dengan syahadat kan? Syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah. Maknanya apa? Ikhlas. Menerima Allah sebagai Tuhan. Kita sudah ikhlas belum? Menerima Allah sebagai Tuhan. Kalau ikhlas mah diatur pasti mau. Ya. Kalau ikhlas diatur pasti mau. Contohnya Anda nanti Oktober dilantik pemimpin baru, ikhlas nggak? Ya ikhlas nggak ikhlas sih. Wong udah nggak ada pilihan lagi. Contohnya kan, walaupun kita bukan milih itu, tapi sudah ditentukan pemenangnya itu. Ya, kemudian permohonan semua dibatalkan, tidak dikabulkan. Nah, ya sudah kita ikhlas. Kalau ikhlas ya kita harus ikut. Tuh, pertama ikhlas, yang kedua kepada Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Apa maknanya? Kita siap mengikuti keteladanan Rasul. Tapi rupanya ucapan dengan tindakan tidak mudah. Karena Rasulullah sudah tiada. Ya kan? Kalau Rasul masih ada mah yo tak ikutin, masuk ke rumah masuk. Jangan itu mah. Yang diikuti sholatnya kan. Makanya sholat, imam setelah selesai dia ngadep ke makmum. Sebelumnya kan ngadep ke makmum. Ya, sawu sufu itu kan hanya sifatnya apa? Formalitas saja. Sawu sufufakum. Bahasa kitanya adegan tiru meniru akan dimulai. Upacara akan dimulai. Saudara tidak punya hak untuk mengatur sendiri. Aku yang ngatur, begitu. Kurang lebih begitu. Cuma itu kan bahasa galak. Sawu, ayo yang lempeng. Kan begitu. Udah, nah, dia ngadep ke sana. Allahu Akbar, ikut Allah. Turun. Begitu terus. Sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan ke kiri. Setelah itu dia ngadep lagi. Upacara sudah selesai. Kalau itu tidak dilakukan, nanti dia berdiri pulang ke rumah diikutin. Kenapa? Lah kan ikut imam. Ya kan? Dia pulang ke rumah diikutin, kan berabe saudara. Ya kan? Makmumnya ikut ke rumah saudara. Kan imam saya ini. Nah, makanya itu ngadep ke sana. Upacara sudah selesai. Nah, kita lanjut. Qala Ibnu Jarir berkata, qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum yaqulu qala Musa. Nah, saudara, tadi Sa'di. Ya kan? Ini tafsir ini mengutip Sa'di. Sa'di itu punya tafsir namanya, saya lupa itu. Ada satu buku segini, Syekh Sa'di. Sekarang Ibnu Jarir. Jadi ini ngumpulin tafsir-tafsir ini. Ya, wareg. Tuh. Wareg jadinya. Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari berapa jilid tafsirnya? 20-an. Hampir punah. Jadi tafsir yang paling kuno yang dijumpai di masyarakat muslim adalah At-Tabari. At-Tabari itu waktu itu ditemukan hanya satu manuskrip. Hanya satu catatan di dunia. Saya lupa orang Mesir atau orang mana. Itu pun tulisan tangan.
Nah, itu segera orang Islam menyelamatkan. Karena kita tahu dalam perjalanan sejarah, buku-buku orang Islam itu pernah dimusnahkan di zaman Genghis Khan. Genghis Khan, Mongol ya, orang Mongol. Saudara tahu sekarang nasib Mongol? Disandera, nggak punya negara. Oleh siapa? Oleh Cina. Masih tersisa tuh anunya, kuilnya, cuma segitu doang. Itulah negara di dunia, saudara. Negara itu harus dipelihara. Bangsa Indonesia ini tidak mustahil, naudzubillah, akan begitu. Ya kan? Contohnya Palestina, kehilangan negara. Kita jangan sampai terjadi, karena itu kita tidak boleh kerah. Beda boleh, tapi jangan sampai orang wawuan. Jangan sampai nggak wawuan. Kita ini sudah begini, sudah bagus. Ya perlu ditingkatkan sih, tapi jangan sampai lebih menurun. Nah, itu negara-negara punya banyak kepentingan dengan kita. Amerika sudah mengincar pangkalan militer. Pangkalan militer dekat mana itu? Saya lupa. Di sebelah Indonesia, Kalimantan. Di Kalimantan, padahal kita mau pindah ke sana. Kata dia supaya mengawasi Korea Utara, katanya. Supaya gampang ngawasi. Ya bahasa bahasa munafik kan orang. Kan Amerika itu munafik, nanti ngomong begini, ngomong begitu. Nah, kita harus berhati-hati. Bapak-bapak kita yang menjadi prajurit harus kita semangatin. Ya, walaupun mereka lagi nggak perang, kelihatannya nganggur, tapi ya berat juga. Semuanya kan keker-keker itu. Kita harus semangatin. Harus punya keahlian. Maka kalau kita punya anak, isi. Prajurit jangan sampai lowong, harus diisi orang soleh. Polisi harus diisi orang soleh. Jangan kita biarkan orang lain, kita berbagi. Jangan semuanya ngantor semua. Nah, itu yang di lapangan nggak ada. Kalau menurut saya, yang bisa merekat kesatuan Indonesia itu orang Islam. Jadi merekatin. Maksudnya bisa mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan. NKRI ini kan penggagasnya itu M. Natsir. Jadi bahasa NKRI itu bahasa orang Islam. Tapi orang Islam yang dituduh katanya bakal berdiri sendiri ya. Padahal itu dari kita. Itu disuarakan oleh M. Natsir. Dahulu Indonesia ini terdiri dari kerajaan-kerajaan. Lalu mereka ikhlas bergabung. Ya, di antara yang punya kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono punya hak istimewa. Dia menjadi sultan sekaligus gubernur seumur hidup. Padahal di negara demokrasi kan 5 tahun sebalen harus pemilihan umum. Pemilihan ada, tapi dia lagi. Karena itu menjadi syarat. Waktu mereka bersetuju untuk bergabung dengan Republik Indonesia, harus dia terus. Ya namanya raja, ya gimana? Ya kan? Ya nggak bisa, demokrasi nggak bisa masuk dalam kerajaan. Tapi kan dia nurut hukum Indonesia. Tentaranya tentara Republik Indonesia, polisinya dia nggak bikin sendiri. Palingnya polisi yang buat aja. Nah, itu ya, kita kembali ke sini. Kata Ibnu Jarir, qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum yaqulu qala Musa li Fir'aun wa mala'ihi qad ji'tukum bi burhanin min rabbikum yashhadu ayyuhal qaum ala sihhati ma aqul. Nabi Musa berkata kepada Fir'aun dan petinggi-petingginya, aku datang kepada kalian bukan sembarang datang, tapi membawa burhan, membawa bukti. Jadi kalau istilah duta itu ada surat kepercayaan dari Allah. Ya, surat kepercayaan itu adalah mukjizat. Wasidqi ma'adhkuru lakum min irsalillah ya ilaikum rasulan, dan kebenaran apa yang aku bawa. Fa arsil ya Fir'aun ma'iya bani Israel, maka lepaskanlah
Bani Israel, ikut bersamaku. Jadi permintaan Nabi Musa di ayat ini cuma satu. Tolong bebaskan Bani Israel. Jangan dijadikan budak. Karena mereka dijadikan budak. Jadi apa ya? Dulu itu apa namanya? Kerja paksa ya. Kalau di sejarah Indonesia itu kerja paksa. Rodi namanya. Kerja rodi. Itu membangun apa? Jalan. Iya, Daendels namanya. Dari Anyer sampai Panarukan. Orang dibayar. Makannya juga kurang. Anda tahu sendiri kalau orang kerja kan pasti nafsu makannya tinggi. Boro-boro dibayar, makan saja kurang. Sehingga banyak yang mati. Tuh, dulu itu. Ya, jadi pekerjaan yang kita harus mengingat sejarah. Jangan sampai terjajah lagi. Anda saleh. Tapi kalau terjajah, terbayang nggak? Tidak oleh saudara, terjajah. Jadi kenikmatan setelah kita menjadi manusia ini adalah merdeka. Ya, kita jadi mantu, merdeka. Maka itu kita bikin rumah sendiri. Kalau hidup sama mertua, nongkrong terus. Dari pagi nongkrong terus, nggak kerja, diomong lagi. Ya kan? Kalau baca buku terus di rumah mertua, dari pagi baca buku nggak selesai, ngomong lagi. Kan kemerdekaannya terganggu tuh, ya kan? Akhirnya Anda kalau punya mantu begitu wajar, harus wajar. Itu memang merdeka itu mahal. Saya begitu nikah juga hidup dengan mertua, tapi saya tahu itu tidak merdeka. Suatu saat harus merdeka, merdeka. Setelah merdeka mau ongkang-ongkang kaki, kita mau saben hari begini, nggak ada yang ngaruh-ngaruh. Ya, merdeka bersama pasangan kita yang kita cintai, kan begitu kan? Itu nikmat luar biasa. Kita sebagai bangsa juga merdeka. Mau apa tapi kadang-kadang kita mendapat dampak. Nggak tahu apa, nggak tahu ini, tahu-tahu bakwan mahal. Nggak tahu. Ukraina, Rusia perang. Bakwan jadi naik harganya. Ya Allah. Kalau di snack ustad-ustad, onde-onde makin kecil. Tadi gua deh segini. Lama-lama kayak kelereng. Duh, sedih amat sih. Jadi kayak kelereng. Bisa begini masuk. Ya itu ada akibat, saudara. Jadi kita harus berpikiran luas untuk bisa mewujudkan ini. Pesan-pesan Allah ini nggak semudah yang kita bayangkan. Az-zahir anna Musa lam yatlub min Fir'aun fi hadhil ayat ila irsal Bani Israil ma'ahu. Kata Abu Hayyan, tampaknya pada ayat ini keinginan Nabi Musa yang dituntutkan kepada Fir'aun cuma kepengen agar Bani Israel dilepasin, dibebasin. Dari mana asal muasal Bani Israel? Dari Yusuf, Nabi Yusuf. Kan dulu yang Nabi Yusuf kan memang dari Palestina, ya, daerah timur. Lalu kan dia berhasil kan? Dia ditipu dibunuh gitu kan? Lalu diambil oleh seorang pedagang, dibawa ke Mesir, dibawa ke istana. Nggak taunya berhasil dia dari menjadi pejabat tinggi, menjadi kabulok, kepala bagian urusan logistik. Karena mimpi kan, mimpi raja yang ditebak, ya, ditakbirkan oleh Nabi Yusuf akan terjadi kemarau panjang selama 7 tahun. Maka kita harus menyimpan hasil panen, jangan gegabah, disimpan. Benar, kemarau panjang luar biasa. Sampai akhirnya keluarga Nabi Yakub pun sampai nempurnya, gitu istilah dulu, nempurnya itu ke Mesir sampai begitu jauh. Karena udah kering. Nah, akhirnya beliau dijadikan urusan logistik. Kepercayaan raja semakin tinggi, akhirnya beliau lebih tinggi lagi. Akhirnya itu tadi berhasil dipertemukan. Kemudian keluarga adik-adik Yusuf dan kakaknya itu diboyong ke sana. Nah, inilah asal muasal Bani Israel ada di kerajaan Fir'aun.
Mereka semakin lama semakin besar. Kemungkinan mereka lama-lama ngelunjak. Minoritas ini merasa berhasil. Saudara perhatikan, dimanapun yang berhasil itu minoritas. Pendatang, seperti kita lihat orang di Banten sini, Cilegon. Yang asli Cilegon lama-lama kegusur. Tapi orang masih tidak ikhlas. Yang bisa memajukan orang sini, tapi nyatanya nggak maju. Saudara lihat tuh, ya, di tempat manapun yang tidak ada pendatang, itu biasanya kegiatan Islamnya lemes. Anda lihat tuh yang asli, lemes. Menjalankan kegiatan Islam itu paling maulid Nabi, Isra Mi'raj, paling begitu. Kegiatan sholat itu kurang. Itu kenyataan, saudara lihat saja. Ada azan, tidak ada azan, itu hanya kumandang saja. Yang ngisi mah nggak ada. Tapi kita alhamdulillah, karena kita banyak menghadapi ujian, ya, tantangan hidup, kita belajar bahwa hidup itu tidak cukup dengan duniawi. Ada hubungan urusan rohani. Itu kan? Makanya kita terus memupuk hubungan dengan Allah. Supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Itu kesadaran pendatang. Orang sini mau udah hilang. Adanya maulid Nabi. Sampai maulid Nabi, subuhnya nggak sholat. Kalau dinasihatin, Allah gaweruh lah, katanya. Muliakan Nabi nih. Lah anje orang sabendina, marah malah. Kenapa orang sabendina? Jadi karena maes panjang tuh. Kenapa harus malam? Karena kalau siang kan ketahuan, oh modelnya begitu. Kan dia Kalau di Cibeber itu setiap gang. Cibeber itu kan satu kampung yang gangnya banyak. Gang 1, gang 2, gang 3 ini saling berlomba. Nah, dibikinnya malam. Kenapa nggak siang? Ya itu nanti. Oh, modelnya begitu. Saya tahu. Nggak boleh, dirahasiakan. Skrip. Nah, itu dia malam kerjainnya tuh. Karena malam, subuhnya itu ngantuk. Pada nggak sholat. Ketika ditegur, wis ora apa-apa kun mah. Wong iki menghormati Nabi. Wayahe gitu. Katanya begitu. Jadi udah dia bersalah, ngeyel lagi. Jadi double. Iya ya, kita kelalen atau kita keturunan. Harusnya begitu. Mending gitu ya, tapi walaupun tetap dosa. Faidatun da'awiyah qala Abu Hayyan hadhi muhawara min Musa li Fir'aun wa khitabu lahu bi ahsani ma yadda'i bihi wa ahabya ilaihi. Kata Abu Hayyan, inilah komunikasi antara Musa dan Fir'aun. Beliau tahu Fir'aun ini punya kekuasaan, sehingga beliau mengatakannya dengan lembut, nggak kasar. Ya, dia terus komunikasi, tapi Fir'aun tetap tidak mau geser dari kekuasaannya. Memang kalau orang punya itu biasanya nolak. Apa kamu itu? Orang kere dulu aja numpang di rumah saya. Sekarang kamu ngomong-ngomong pinter, ngajak saya lah gitu. Nah itu, jadi dia nggak terima. Kan dulu Nabi Musa kan numpang. Nanti ada ayatnya. Kamu kan dulu di sini gitu. Nah, Fir'aun ini bukan nama raja, bukan nama, tapi julukan, gelar, seperti Hamengkubuwono. Ya, Sri Sultan Hamengkubuwono. Sekarang berarti ke-10 atau 11 ya? 10. Nah, nanti kalau beliau digantikan ini 11. Namanya mah ada. Nah, Fir'aun ini nama untuk raja Mesir, ya. Kalau di Yunan namanya Namrud. Di Yunan namanya Namrud. Kalau di Romawi namanya Kaisar. Itu bahasa-bahasa raja. Kisra ini di Iran. Najasyi di Ethiopia. Ya, jadi gelar-gelar. Kalau kita namanya presiden ya. Kalau Malaysia siapa?
Apa itu namanya? Yang di Pertuan Agung. Nah, itu. Jadi Perdana Menterinya ada, tapi rajanya itu yang di Pertuan Agung. Karena mereka kan 9 kerajaan. Ya kan? Kalau Indonesia nggak ada gelar itu. Adanya presiden. Nah, itulah saudara, tafsir dari surat 7 ayat 105. Kita lanjutkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah membahas tentang sholat. Ya, kemarin sudah dijelaskan betapa besar pahala orang yang bersedia menunggu di masjid. Waktunya kan hilang karena dia nunggu kan, nah, energinya hilang karena nunggu, dibuang artinya, terbuang waktunya. Nah, itu tetap Allah akan gantikan di akhirat. Kali ini adalah salatnya, bukan nunggu salatnya. Dari Ibnu Mas'ud, anna rajulan asaba min imratin qublatan fa'atan nabiyya fa akhbarah fa anzala wa aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayiat. Kejadian ada seorang sahabat jual kurma, yang beli perempuan cantik, maka diakalin. Waduh, ngelihat di Madinah itu kan, kata guru saya, bukan saya, kata guru saya, kulit gadis Mekah dan Madinah itu berbeda katanya. Kulitnya berbeda. Kulit gadis Madinah itu sangat halus. Jadi kalau kita ngelihat, penasaran pengen megang. Katanya begitu. Kan wajar itu kan? Wajar, cuma nggak boleh. Persoalannya itu yang jadi pahala. Ya kan? Kalau kita nggak kepengen, terus kita nggak melakukan, ya itu nggak dapat pahala. Karena nggak ada tekanan. Kita kepengen tapi nggak boleh. Itu yang tekanan ini yang dapat pahala nih. Kalau orang nggak punya hasrat, bagus sih, lah. Nah, itu mah nggak dapat pahala. Kenapa kamu nggak makan babi? Orang doyan nggak dapat pahala. Babi itu enak, karena saya sudah rasain. Loh, kenapa nggak makan? Nggak boleh. Oleh Islam nggak boleh. Allah melarang. Nah, itu berpahala. Ya kan? Nah, begitu kita ceritain. Dalam cerita ini dikisahkan seorang sahabat datang pada Rasulullah karena merasa berdosa telah mencium perempuan. Saking gregetnya. Jadi si pembeli ini datang, gadis ini, diakalin sama dia. Kan kurmanya ada di karung. Coba aja katanya, enak itu. Nah, itu katanya dipegang di dalam. Terus deket-deket dia. Cut tadi gitu. Pura-pura. Lalu dia sadar, modus katanya bahasanya. Soalnya orang Arab dengan kita itu berbeda. Di sana kan lebih banyak makan daging. Panas. Jadi anunya tinggi. Tensinya tinggi. Ya, jarang ada sayur. Tapi ini tergantung orang sih. Coba saudara ingat saja, waktu perang sempat-sempatnya junub kan. Perang itu kan takut. Kalau sempatnya junub sampai mereka tuh guling-guling kan. Itu orang Arab, kuat sih. Nah, diceritakan lalu sadar, sahabat ini datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kesalahan ini. Waduh, saya salah ini, berdosa saya. Lalu turun ayat surat Hud, surat ke-11 ayat 114. Allah berfirman, wa aqimis salah, tegakkanlah salat. Tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Ini adalah ayat yang memberi arti 24 jam maksudnya. Yaitu di kedua
ujung siang dan di awal malam. Lalu ditafsirkan oleh saudara kita yang ada di Indonesia Timur, sholat cuma 3 katanya. Sholat wajib cuma 3 gara-gara melihat ayat ini. Tegakkan sholat di kedua ujung siang dan sebagian malam. Isya berarti maghrib sama subuh. Zuhur sama asar nggak ada. Ini gara-garanya itu. Salah. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhibnas sayiat, bisa menghilangkan kesalahan. Jadi ayat ini ingin memberitahu kita, dosa sebagian bisa dihapus karena kita sholat. Apalagi sholat berjemaah. Sholatnya saja, ya. Kalau kasus ini sholat berjemaah. Lalu laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, alihada, apakah ayat ini turun untuk saya? Saya doang yang diperlakukan oleh Allah begini. Li jami'i ummati kullihim. Rasulullah menjawab, untuk semua umatku. Ya, hadis yang lain. Dari Anas, qala ja'a rajulun ila Nabi faqala ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Ya Rasulullah, saya itu sudah melakukan dosa. Tegakkanlah hukum untukku. Nah, ini bedanya kita dengan sahabat. Kalau kita bersalah, kita bersembunyi. Kalau sahabat malah lapor. Jadi yang aktif yang bersalah. Kalau kita yang aktif kan polisi. Memperhatikan orang salah apa enggak deh. Sampai ada kamera itu. Ya, pengguna jalan. Kalau di sana sahabat, yang salah yang datang. Nah, datang seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah melakukan suatu dosa yang perlu dihad, perlu dihukum. Tegakkanlah hukum untukku. Waktu dia datang, tiba-tiba qomat. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Nah, kemudian Rasulullah pun menunda. Sebentar, kita sholat dulu. Wahada tersalah, aku pun menghadiri sholat. Fasalama Rasulillah, lalu dia sholat bersama Rasulullah. Falamma qada salat, qal ya Rasulullah, inni asabtu haddan. Ini kalau dicerita yang lain, setelah sholat Rasulullah ngacir gitu bahasa kita. Ulang aja gitu. Loh, kan saya tadi curhatan belum dibales, belum dijawab. Ya Rasulullah, Anda lupa? Saya kan tadi nanya. Saya melakukan dosa besar. Tolong tegakkan hukum. Enggak, saya enggak lupa. Kamu tadi ikut sholat enggak? Iya sholat. Ya sudah. Bukan, saya kan tadi dosa. Diulang lagi, yaitu kamu sholat itu sudah menggugurkan dosamu. Nah, itu ayat itu turun. Gara-garanya begitu. Jadi Rasulullah mengatakan hatarta ma'ana as-salat. Bukankah tadi kamu sudah sholat berjemaah bersama kita? Naam. Benar. Qad ghafara laka. Allah sudah mengampuni dosamu. Ya, jadi singkatnya, sholat itu salah satu faedahnya bisa menggugurkan dosa. Dari Abi Umamah, bainama Rasulullah fil masjid wa nahnu qu'ud ma'ahud. Suatu saat diceritakan oleh Abi Umamah, kami sedang duduk-duduk di masjid bersama Rasulullah. Idja'a rajulun, seseorang datang, faqala ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Saya sudah melakukan dosa yang harus dihukum. Tegakkanlah hukum untukku. Fasakata anhu. Nabi diam. Wa uqimatis salah, sementara sholat dibacakan. Maksudnya qomat. Falaman sarafa, Nabi Allah qala Abu Umamah. Setelah sholat Rasulullah pulang. Kata si perawi hadis Abu Umamah, fa'attabara Rasulullah hina insarafa. Lalu laki-laki itu pun mengikuti Rasul.
Ya, dikiranya, saya belum dijawab, Rasul udah pulang. Wattaba'tu Rasulullah, aku pun mengikuti Rasulullah, anzur ma yaruddu ala rajul, saya pun ngikut. Si perawi ini, ya, si perawi periwayat hadis, saya pun ngikut. Penasaran apa jawaban Rasulullah pada laki-laki yang bertanya tadi. Falahika rajul Rasulullah, lalu berjumpalah laki-laki itu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Diulang lagi kata-katanya. Ya Rasulullah, saya telah berbuat dosa, tegakkanlah hukum untukku. Qala Abu Umamah, si perawi hadis mengatakan, faqala lahu Rasulullah bersabda, ara'aita hina kharajat min baitika alaysa qad tawadda'ta fa ahsan wudu. Ceritakan kepadaku, saat kamu mau ke masjid tadi, bukankah kamu keluar dari rumah lalu kamu berwudu? Ya, qala bala ya Rasulullah. Ya, saya memang berwudu dari rumah datang ke masjid tuh. Summa syahita salamana, kemudian Anda ikut sholat berjamaah kan? Faqala na'am ya Rasulullah, benar. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah qad ghafara laka haddaka, telah mengampuni hukumanmu. Aqala dzambaka, dalam hadis yang lain telah mengampuni dosamu. Tuh ya. Jadi saudara-saudara, kalau bisa wudu itu dari rumah supaya menepati ini. Bukankah kamu tadi berangkat ke sini wudu? Kalau nggak terpaksa mah, tapi kalau dari masjid buang angin ya masa pulang ke rumah lagi. Ya, kalau kagol baru di masjid, karena ini menepati ini. Supaya kata Syekh Utsaimin, air rumah kita itu berkah, dijadikan ibadah gitu, untuk ibadah. Dari Hamran anna qala falamma tawadda Utsman, saat Utsman bin Affan wudu, qala, dia berkata, wallahi demi Allah la uhadditsannakum hadisan, saya akan menyampaikan hadis. Demi Allah saya akan menyampaikan hadis, kata Utsman. Wallahi laula ayatun fi kitabillah ma haddatskumuhu. Kalau tidak ada ayat Allah yang menyuruh saya menyampaikan hadis, saya tidak mau. Inni sami'tu Rasulullah yaqul. Jadi ada ayat ya yang menegur. Mengapa kamu tidak menyampaikan apa yang kalian sudah tahu? Nah itu ya. Jadi kalau bukan karena ayat itu, aku tidak mau. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, la yatawadda rajul, tidaklah seseorang berwudu, wa yuhsinu wudu'ahu, kemudian dia membaguskan wudunya. Bagus apa? Wudunya dibagusin. Tsumma yusalli salah, kemudian dia salat, illa ghafara lahu, melainkan Allah mengampuni untuknya ma bainahu wa bainas salah, antara dia dan antara salat. Allati taliha, yang selanjutnya. Maksudnya begini, kalau kita dari rumah berwudu, kemudian kita salat zuhur, ya, kemudian kita ulangi salat asar, maka wudu di rumah ini mengampuni dosa zuhur sampai asar. Kalau kita lanjutkan dengan maghrib, maka dari asar sampai maghrib diampuni karena kehadiran kita di masjid. Begitu seterusnya. Hadis muttafaqan alaih. Dari Harits Maula Utsman bin Affan, budak dari Utsman bin Affan, Harits namanya, berkata, Jalasa Utsman yauman, suatu saat Utsman, majikan saya, duduk. Wa jalasna ma'ahu, kami pun duduk bersama beliau. Faja'ahul muadzin, muadzin datang. Fada'a bima'in fi ina, lalu dia minta diambilkan air wudu. Azunnuhu sayakunu fihi muddun, saya perkirakan air yang saya bawa itu 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 1 liter ya. 1 mud itu kurang lebih 1 liter.
Wa man summa qala ra'aitu Rasulullah yatawadda wudu'i hadza. Lalu Utsman berkata, saya ingin mendemokan wudu yang saya lihat dari Rasulullah. Kata Utsman. Lalu di akhirnya beliau mengatakan setelah didemokan, wa man tawadda wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti aku ini, summa qama, kemudian dia berdiri, fasala salat zuhri, melakukan salat zuhur, ghufira lahu, maka akan diampuni untuknya, ya, maka bainaha wa baina subuh, apa yang terjadi padanya antara zuhur dan subuh. Tuh, ya. Kemudian summa salat asra, kemudian dia salat asar, ghufira lahu ma bainaha wa baina salati zuhri, maka akan diampuni dosa yang dilakukan antara zuhur dan asar. Tapi ini bukan menjadi inspirasi buat melakukan dosa. Yang penting nanti sholat berjemaah hilang, melakukan dosa lagi. Maksudnya dosa yang tidak disengaja. Summa salat maghriba, kemudian dia sholat maghrib, ghufira lahu ma bainaha wa baina salatil asr, maka akan diampuni apa yang ada di antara sholat maghrib dan sholat asar. Summa sholat isya, begitu seterusnya, ya. Summa la'alahu ayyabita yatamarak lailatahu, kemudian boleh jadi di rumah dia ibadah lagi. Summa in qama, kalau dia betul-betul ibadah di rumah, fatawadda, berwudu, wasala salat subuh, ghufira lahu ma bainaha wa baina salat isya, maka akan diampuni dosa antara isya dan subuh. Wahunnal hasanat, itulah yang disebut dengan hasanat. Yang hasanat ini adalah ketertiban sholat, ya, yang disebut dalam ayat tadi, yudhibna sayiat, qalu hadhil hasanat. Lalu orang-orang bertanya, itu namanya hasanat. Terus yang namanya bakiat apa? Bakiat itu tercantum dalam 2 ayat, yaitu surat 18 ayat 46 dan surat 19 ayat 76. Di sana disebut begini, wal baqiyatus shalihat, baqiat shalihat khairun, lebih baik, ya, inda rabbika, di sisi Tuhanmu. Baqiat shalihatnya apa? Baqiat shalihat itu adalah ucapan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Babu majaa fi ta'khiri salat wal muhafadzatil ais. Sebentar lagi, ya. Dari Abdullah bin Amr ani Nabi anna dzakara salat yauman. Suatu saat mereka berbincang tentang salat. Man hafadza 'alaiha, barang siapa yang menjaga, memelihara salat, kanat lahu nuran, maka salat itu nanti akan menjadi cahaya, wa burhanan, dan bukti, wa najatan yaumal qiyamah, dan menjadi penyelamat di hari kiamat. Wa malam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tidak memeliharanya, lam yakun lahu nurun, maka dia tidak punya cahaya, wala burhanun, tidak punya bukti, wala najatun, dan tidak selamat, wa kana yaumal qiyamah maqarun, nanti di hari kiamat, ya, disatukan dengan Qarun. Disatukan dengan Qarun, wa Fir'aun, wa Haman, dan Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Jadi kalau orang tidak memelihara sholat, artinya sholatnya bebelentongan bahasa sini. Sholat sih sholat, tapi kumat-kumatan. Itu kelak di hari kiamat nanti akan disatukan dengan barisan Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadis ini menginspirasi kita betapa pentingnya memelihara sholat. Bayangkan saja, sholat di rumah itu direkennya 1 derajat. Sholat berjemaah 25 derajat. Sehari semalam 5. Sholat di rumah 1 kali 5, cuma dapat 5.
Sholat berjemaah 25 kali 5 lah, nggak keunggulan lah. Sampai kapanpun nggak kebalap. Sholat berjemaah itu sekali itu 25. Kali 5, 125. Sholat sendiri cuma 1. Kali 5, cuma 5. Ya kacoknya jauh lah, 5 dengan 125. Tuh, jadi sangat berarti sekali sholat berjemaah. Tapi memang kalau dari sudut Islam sih, masjid, madrasah, ya, itu pondok pesantren 3. Ini kan 3 lembaga yang harus kita semarakan. Kalau semua berpikir sholat sendiri, semua sholat di rumah sendiri, lah ya nggak ada yang datang ke masjid lah. Lambang Islam itu nggak kelihatan. Kekuatan Islam tidak akan terlihat. Tapi kalau orang geruyuk-geruyuk ke masjid, ke lembaga ilmu, ini berarti kuat. Ya Anda bisa lihat aja lah 3 ini. Kalau ini 3 ini ngumpul, ya, ada masjid rame, pengajian rame, semarak, pondok pesantren penuh. Nah ini kalau ada begini di satu kota, berarti Islamnya kuat. Pasti jauh dari maksiat. Nah itu, cuma ya itu isinya ini harus diperbaiki, itu yang memang benar. Itu Pak. Iya, kalau suasana kerja sih kita terikat. Iya, kita terikat dengan kerja. Kalau kita dalam waktu kita sudah dibeli, terikat kerja, ya kita nggak bisa keluar. Kalau di sana ada masjid, ya harus di sana, jangan keluar. Contohnya di Chandra Asri, ya kan? Jumlah karyawan itu bisa ribuan. Sholatnya ini dipertanyakan karena masjid itu kan nggak bisa diakses oleh orang. Sholat Jumatnya gitu kan. Salah satu sholat Jumat itu kan harus masjid jami. Masjid yang sifatnya wakaf, namanya jami itu statusnya wakaf dan bisa diakses oleh semua orang. Semua orang boleh masuk ke situ. Nah ini kan tidak memenuhi syarat. Dia bukan wakaf. Tidak mungkin orang umum bisa masuk ke situ ya, kalau kecuali minta izin dan sebagainya. Wow, ketat lah pokoknya, apalagi tempatnya berbahaya. Jadi ya tetap itu menjadi syarat buat karyawan. Kalau dia keluar, ya nanti manggilnya susah, nggak tertib. Ini urusan kerja soalnya. Saya kira nggak bisa. Jadi tetap harus dia di situ. Ya pilihan perusahaan lah. Kalau dia mau tertib, ya karyawannya harus sholat di situ. Sebenarnya sih perusahaan-perusahaan lain tidak terlalu pusing. Yang penting proporsional. Sholat ya sholat, makan ya makan, kerja ya kerja. Nah ini orang Indonesia kadang sholat dipakai makan, terus wayanya kerja sholat. Dia orang Jepang kan jadi pusing begitu. Nah, saya kasih waktu jam 12 sampai jam 1. Contohnya masuk sholatnya jam 11.40. Ya nggak apa-apa kita buat jam 12 saja karena sesuai dengan jam istirahatnya. Karena dia kan disiplin. Nah, istirahat jam 12. Ya udah nggak apa-apa kan masih waktunya. Kecuali kalau udah istirahat jam 1, waduh itu terlalu. Contohnya gitu. Itu Pak. Jadi memang ini sistem kerja kita harus begitu. Demikianlah kajian pagi ini, semoga menambah wawasan kita, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda buat kita, semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita doakan semoga masa depan anak-anak kita cerah, masa depan anak-anak kita diberkahi oleh Allah, dan ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.